Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kasih melampaui perbedaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengasihi orang yang sejalan dengan kita, yang berbuat baik kepada kita, atau yang satu kelompok dengan kita, adalah hal yang sangat mudah dan wajar dilakukan oleh semua orang. Namun, bagaimana jika perbedaannya bukan lagi sekedar beda hobi atau beda latar belakang, melainkan perbedaan kubu? Bagaimana jika orang tersebut secara terang-terangan memusuhi, menyakiti, atau membenci kita? Disinilah ujian iman yang sesungguhnya terjadi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita menyelami bentuk kasih yang paling radikal, kasih yang melampaui permusuhan. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus sedang menjungkir balikan pemahaman masyarakat pada zaman itu. Saat itu, aturan yang umum diajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, Yesus membawa standar kerajaan sorga yang jauh lebih tinggi. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya mereka. Mengapa Yesus meminta hal yang rasanya tidak masuk akal ini? Jawabannya ada di ayat 45, yaitu supaya kita benar-benar mencerminkan karakter Bapa di sorga. Tuhan tidak pilih kasih dalam memberikan berkat umumnya. Ia tetap menerbitkan matahari yang hangat dan menurunkan hujan yang menyegarkan, baik untuk orang yang rajin beribadah maupun untuk orang yang berbuat jahat. Kasih Allah melampaui batas kebaikan dan kejahatan manusia. Sebagai anak-anak Bapa, kita dipanggil untuk memiliki sifat yang sama dengan Bapa kita. Di zaman sekarang, musuh kita mungkin bukan prajurit yang membawa pedang. Di zaman sekarang, musuh kita mungkin bukan prajurit yang membawa pedang. Musuh kita bisa jadi adalah rekan kerja yang suka menjatuhkan kita dari belakang, tetangga yang terus-menerus memfitnah kita, atau seseorang di media sosial yang menyerang kita hanya karena kita berbeda pendapat dengannya. Secara naluri, saat disakiti kita ingin membalas atau setidaknya membenci orang tersebut. Namun, Yesus meminta kita memutus rantai kebencian itu dengan kasih. Mengasihi musuh bukan berarti kita harus langsung menjadi sahabat karib mereka atau membenarkan perbuatan jahat mereka. Mengasihi di sini adalah sebuah keputusan tindakan, bukan sekedar perasaan, yang dimulai dengan hal paling sederhana, mendoakan kebaikan mereka. Saat kita memilih untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, hati kita dibebaskan dari kepahitan, dan kita sedang menunjukkan kepada dunia seperti apa luasnya kasih Allah itu. Mari kita merenungkan sejenak. Siapakah orang yang saat ini paling sulit untuk kita kasihi atau maafkan karena perbedaannya atau karena perbuatannya yang menyakiti kita? Maukah kita mengambil waktu 5 menit saja hari ini untuk menyebut namanya di hadapan Tuhan dan mendoakan kebaikannya? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini sungguh tidak mudah untuk kami lakukan. Secara manusia, hati kami penuh dengan ego dan keinginan untuk membalas orang-orang yang memusuhi atau menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kami hati seperti hati Bapa di sorga. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Tolong kami untuk bisa mendoakan mereka yang membenci kami, sehingga melalui kasih yang kami tunjukkan, rantai kebencian dapat dipatahkan dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.